Kangen gitu dengan ini. Hadirin jamaah rahmatullah. Dan mari kita bersama-sama meningkatkan kita kepada Allah Ta'ala, yaitu melaksanakan perintahnya, dan mari kita berdoa. Hari Raya Kurban atau bisa kita sebut Idul Adha yang kita peringati setiap tahun, tak bisa terlepas dari kisah budaya bagaimana terangkat dalam surat As-Saffat ayat 99. Meskipun praktik korban sebagai sudah dilaksanakan putra Nabi Adam, yakni Qabil dan Habil, diceritakan bahwa korban yang diterima adalah korban Habil, bukan Qabil. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati, keikhlasan hati, dan ketakwaan dari beliau yang melaksanakan korban. La yadallallahu aquha wa la dima'uha wa la bijalan hutang palbi. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai perjuangannya pun Allah, tetapi ketakwaan orang itu sendiri dari kamulah yang dapat mencapai dari ridhonya Allah. Mengganti sejarah korban sudah berlangsung sejak generasi ke generasi umat manusia, namun syariat ibadah korban dimulai dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Seorang anak yang beliau adalah taat melaksanakan perintah Allah, maka bertahun-tahun karena istrinya Nabi Ibrahim sekian lama mandul atau tak punya anak. Dalam surat As-Saffat dijelaskan bahwa semua Nabi Ibrahim berdoa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabbi, anugerahkan kepada seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Hadirin Idul Adha, Allah lalu memberikan karunia dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar. Hanya saja ketika anak itu
mengejar dewasa. Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi yang berkata, wahai anak, dalam tidur aku bermimpi berupa makhluk dari Allah yang meminta aku untuk menyembelih. Bagaimana dapat hai anakku yang bercinta? Lalu Nabi Ismail menjawab, wahai bapak, laksanakanlah perintah Allah, insya Allah aku akan dapati dan aku termasuk orang-orang yang soleh atau orang-orang yang soleh. Dan kala yang bapak dan anak pasrah kepada ketentuan Allah, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan pasir yang amat tinggi. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi melipis di atas tanah dan siap disembelih. Jamaah Rasulul Akbar atas kehendak Allah dalam penyembelihan anak manusia itu kata dilaksanakan. Allah berfirman dalam ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Faqadainahu nabiyyin 'adzim. Fatarabna 'alaihi fil akhir. Salamun 'ala Ibrahim. Kadzalika nafsilul mukminin. Innahu min ayatina. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami terus anak itu dengan seekor sembelihan yang amat besar dan amat cantik. Kami abadikan untuk Ibrahim. Itu adalah ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk agama kami yang beriman. Hadirin Salatul Asma Rahimahumullah. Ibadah kurban adalah ibadah tamat. Umat Islam dilaksanakan adalah betul-betul itikad atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail secara ritual atau penyembelihan hewan kurban besar. Pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim yang mendapat kedudukan oleh Allah masih Allah mendapatkan ujian berat pada saat masa bahagianya meluap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah menyembelih Ismail, Allah SWT hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak adalah itu titipan. Anak betapapun bahagia kita menilai tak boleh melelahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan kesayangan. Dia sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai dengan berobat urusan Nabi Ibrahim menepati jalan pendekatan diri kepada Allah sebagaimana organ yang pendekatan diri. Sementara Nabi Ismail masih usianya masih belita, masih anak-anak, mampu membuktikan diri sebagai anak berbakti dan patuh pada perintah Allah yang menarik ayahnya untuk menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya telah dahulu dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan atas dasar kesolehan dan kesabaran yang dia ia pun memenuhi panggilan Allah. Jamaah Salatul Asma
Pelajaran kedua adalah tentang kemuliaan manusia dalam kisah itu. Satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu tidak itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia bagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman adalah hal yang diharamkan. Hadirin telah dilakukan manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapa, yakni Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dari kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia. Salah keseluruhan larangan mengorbankan manusia sesungguhnya menegaskan kembali tentang munculnya manusia dan karenanya hadirin rahimahullah. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan sedekah dan kegiatan korban adalah menjadi manusia sangat meliputi pengorbanan dalam bentuk harta, tenaga pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai manusia. Bayangkan, jika masing-masing manusia sedang memiliki dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alasan atau mengorbankan sedikit manusia, misalnya untuk mengantri dalam proses penjualan tiket, bersedia menghentikan sejenak kendaraannya oleh bocoran Mbak Ika kayak gini kan layak dimiliki para binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih itu kebinatangan kita untuk aku cuma mencapai penting karena esensi korban adalah sesama dan kesuksesan murni untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahullah, mari kita manusia bagian persyaratan korban untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mudah-mudahan semua yang akan kita laksanakan semua diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya Allah akan membuat kerugiannya. Maksiat Allah akan melimpahkan pahalanya. Beliau orang yang saat ini nanti akan melimpahkan di antaranya darah dan roh, bulu-bulunya nanti akan dilimpahkan dan 10 kali lipat kebaikan. Bisa hitung bulu kambing atau sapi yang ada. Semuanya itu adalah tentunya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang bersalakan adalah harta
aku nek gini terus nek yo faktor tapi dulu sendiri nanti mesti aku nggak rasa kayak aku sing cilik sih sama jadi itu kok kayak ono tak bisa datang tulisan kalau batasnya sing motor elektronik dan sepeda motor itu sing bisa jualan bumi ini kok gede cetok Allahumma salli wa ala ihsanil masyukilah ala maqbati wal ibtidah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran akan menjumayyakan taqwa nggih sampai pondok tapi terus Allahumma ya Allah للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأشرك والمشركين وانصر عبادك المستضعفين ونصر سنة الدين وكل من قتل المسلمين ودمر عن عبده وأرد طريقة التي يقتل اللهم اجعلنا البلاء والبلاء والزلزال والجهاد والفتنة والجهاد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر اللهم صل